Selamat pagi teman-teman. Mas Sofyan ini salah satu mentor saya. Jadi beliau banyak mengajarkan banyak hal dan teman-teman beruntung bisa dimentorin oleh beliau juga. Saya Indra Prasta, saya seorang musisi. Hari ini saya akan bercerita, berbagi tentang pengalaman saya. Bukan cuma tentang keberhasilan, tapi juga tentang kesalahan-kesalahan saya, kegagalan-kegagalan saya. Jadi sama sekali bukan untuk mengajari, tapi untuk diambil yang baik-baik. Nah, sebelum saya mulai, karena ini kita ngomongnya tentang personal branding, saya ingin bertanya ke teman-teman. Kita kan semua pasti akan meninggalkan dunia ini, pasti ya, pasti akan ya. Nggak ada yang abadi. Nah, kita ingin diingat sebagai orang yang bagaimana ketika kita udah nggak ada. Pertanyaan itu yang kadang-kadang kita lupa tanyakan ke diri kita sendiri. How do you want to be remembered? Gitu. Oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita, oleh siapapun yang tahu dengan sosok kita. Tentang personal branding gitu. Dulu brand itu biasa diurusin waktu punya label. Jadi kita 3 album, labelnya dulu namanya Trinity. Diurusin, mau jadwal, diurus mau kemana-mana dianterin, tahunya terima royalti, terima bayaran manggung, pulang bawa pakaian kotor, berangkat tur lagi. Saya nggak pernah kerja, kuliah lulus sih akhirnya setelah 7,5 tahun, tapi lulus. IPK saya nggak ingat IPK saya berapa, 2,3 kayaknya. Pokoknya nggak sampai 2,03 ya. Pokoknya tidak membanggakan gitu. Tapi saya merasa sudah menemukan jati diri saya sebagai musisi gitu sampai umur 31 gitu. Jadi saya sedikit telat tadi yang Pak Sofyan bilang kan, dan jadi di umur 20-an awal tuh harusnya udah eksplor. Saya masih telat banget, masih terlena dengan kehidupan keartisan gitu. Dan saya pikir akan tahan selamanya. Tapi begitu Dream mulai jadi band ini beberapa tahun yang lalu, kita jadi belajar banyak hal bahwa untuk membangun personal branding itu tuh nggak bisa cuma ngandelin orang-orang gitu, harus dari kita sendiri. Saya akun Twitter aja dibikinin, saya nggak peduli tadinya. Jadi bahkan dibikinin sama manajemen, udah tuh dibikin harus punya gitu. Akhirnya saya mulai, walaupun pada akhirnya Dream, citranya Dream adalah band yang karyanya lebih terkenal dibanding orang-orangnya. Kantor pekerjaan pertama 2 bulan resign, nggak tahan punya bos. Ternyata punya bos itu nggak enak teman-teman. Tapi terus saya kembali menguatkan diri, harus berhasil jadi manajer dalam waktu 1 tahun. Saya ngelamar lagi dan benar 1 tahun kemudian saya sudah jadi manajer. Lagi-lagi IPK saya 2,5 aja enggak. Pengalaman kerja saya Andre doang. Jadi akhirnya bisa. Dan tahun lalu saya membangun sebuah job portal namanya karirband.com bareng beberapa orang rekan. Kenapa job portal? Salah satunya karena saya utang budi sama job portal. Saya pernah diselamatkan oleh job portal. Dan terus saya ngelihat bahwa banyak banget teman-teman yang susah nyari kerja, padahal banyak banget perusahaan yang susah banget nyari karyawan. Nah, kenapa saya tadi tanya tentang sosial media? Karena pengalaman saya dalam rekrut dan teman-teman di Karirband adalah dalam beberapa bulan terakhir dari ratusan kandidat yang kami terima, yang kami interview, saya pribadi 1 kali pun saya nggak lihat IPK-nya. Saya melihat pengalamannya, saya melihat bagaimana dia saat interview gitu. Jadi lagi-lagi teman-teman, saya berharap teman-teman di sini bukan buat cari IPK, tapi buat cari ilmu dan lakukan sebanyak mungkin hal selain jadi mahasiswa di sini. Lakukan sebanyak mungkin hal. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kuliah cuma buat nyari IPK, percayalah itu tidak membangun personal branding kalian. Personal branding kalian dilakukan dengan mengenal lagi diri kita. Apa sih yang kita kuasai? Atau apa sih hal-hal yang sebenarnya belum pernah kita lakukan tapi potensial untuk kita kuasai? Dan tidak bisa instan. Jadi banyak orang yang pakai sosial media buat pencitraan, tahu-tahu dia jadi ahli komputer. Banyak teman-teman itu banyak. Kalau bisa jangan
gitu. Kita lakukan dengan tulus, jangan manipulatif, Kalau mau nyari yang dikembangin itu sebenarnya tanya lagi dalam hati, apa sih kebahagiaan buat kalian misalnya? Kalian itu bahagianya kalau jadi apa sih? Kalau jadi orang yang seperti apa? Itu kebahagiaan itu yang akan membuat kalian ingin membangun personal branding yang seperti apa. Ada orang-orang yang tidak ingin menonjol di hal apapun, ada. Tapi kalau kalian seperti itu, selamanya kalian akan seperti itu juga. Orang nggak akan tahu keberadaan kalian gitu. Ada orang-orang yang pengen udah ikut arus aja gitu. Ya udah, akan selamanya jadi penonton. Saya dulu gitu. Saya sebelum jadi musisi tentunya adalah pecinta musik. Saya pengagum karya. Lihat Dewa dulu rilis album, wih keren banget. Lihat Padi, bisa gini. Lama-lama saya mikir, saya nggak mau jadi pengagum karya doang. Saya pengen jadi orang yang berkarya gitu. Akhirnya saya putuskan untuk membangun brand sebagai musisi. Dan saya sendiri bukan vokalis yang baik. Saya nyanyi sebenarnya nggak bagus sih. Tapi saya adalah penulis. Di The Rain 4 personel nggak ada yang jago nyanyi satupun. Saya yang mendingan dibanding yang lain. Ya udah saya nyanyi gitu. Jadi saya tidak mau membangun brand sebagai orang yang pintar nyanyi. Saya nggak, kalau ditawarin vokal coaching saya nggak berani. Saya nggak mau ambil. Tapi kalau ditawarin tentang klinik menulis lagu, saya sering mengisi tentang klinik menulis lagu. Karena itu yang saya sebenarnya branding saya adalah saya sebenarnya penulis lagu yang nyanyi karena teman-teman band saya lain nggak bisa nyanyi. Gitu. Itu salah satunya. Nah, kalian seperti apa? Coba lagi-lagi ditanyakan. Coba minggu ini dipikirkan baik-baik apa yang mau kalian tekuni dan jangan takut gagal. Kalau kalian ingin membangun branding A misalnya, ternyata setelah 1 tahun itu tidak berhasil, jangan takut untuk mengulang dari awal. Ya, nggak ada yang telat. Saya baru pertama kali ngelamar kerja umur 31. Kalian umurnya berapa sekarang? 20. 11 tahun dari sekarang kamu baru mengelamar kerja. Kebayang nggak? Kan nggak pede. Itu tuh saya benar-benar nggak pede, teman-teman. Nggak pede. Itu pertama kali ngantor ya. Saya duduk nih. Itu yang lain udah bersenandung lagu tren aja yang lain. Ya, ini dibully saya. Jadi orang tua apaan ini baru ngelamar jadi ini. Tapi ya itu saya cuek aja gitu, nggak apa-apa. Dan sekarang branding ini mulai terbangun. Saya mulai dikenal oleh media, mulai banyak media menulis saya sebagai musisi yang juga berkecimpung di dunia digital. Saya membangun karirpet.com gitu. Nanti teman-teman kalau pengen ngerasain cari kerja, nggak harus nunggu lulus, boleh dibuka karirpet.com, boleh apply, boleh melamar karirpad.com, silakan. Itu murni karya anak bangsa. Jadi tim kita seluruhnya orang Indonesia. Jadi kita memulai dengan tim yang kecil dan lumayan sekarang dalam 1 bulan sudah mencapai 1 juta visit setiap bulannya. Jadi mulai separuh aja ya. Nah, ini ada yang mantannya udah bisa disusun jadi barisan. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang putus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki.
Halo, saya Indra Drain, ITKP, kampusnya jagoan iklan.